Shalom, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur buat kesempatan pada saat ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami semua, baik itu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau pimpin Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga buka hati di setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan melalui channel YouTube, video Tuhan, agar bisa tertanam di setiap hati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, saya Andi. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang bersyukur bagian kedua. Mungkin tahun-tahun ini kita menghadapi masalah yang setiap manusia menghadapi masalah di berbagai negara, yaitu pandemi COVID-19. Dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segala bidang itu mendapatkan efek yang menghambat. Ya, gereja pun banyak yang libur karena COVID, harus jaga jarak agar penularan COVID itu bisa berhenti. Ya. Tetap dari masalah-masalah ini kita dituntut untuk Tuhan untuk kita mengucap syukur. Ya. Mungkin susah untuk mengucap syukur dalam menghadapi masalah-masalah saat ini. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk kita mengucap syukur. Sebelum kita masuk poin-poin mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, saya ajak membaca ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Ya. Di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat itu berbunyi bahwa kita harus mengucap syukur sebab Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Di bersyukur bagian 2 ini ada 3 poin mengapa kita harus mengucap syukur. Poin yang pertama, karena Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini Allah akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kemudian di 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan marah berlebihan di dalam berbagai kebijakan. Ya, di sini Tuhan tidak hanya mencukupkan, tapi berkelebihan. Ya. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam kebutuhan jasmani, kebutuhan ekonomi, tentunya kita harus bekerja. Ya. Saat kita tekun di dalam Tuhan, berdoa sebelum melakukan segala sesuatunya, kita bekerja dengan tekun, dengan giat, tentu Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Jangan hanya berdoa saja, tetapi juga ada usaha untuk bekerja. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang ngomong, burung pipit aja dipelihara Tuhan, apalagi anak-anaknya. Ya, itu mungkin di ayat Matius 6 ayat 28, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa
burungmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga burung itu? Ya. Tetapi ingat, burung itu dia terbang, berusaha mencari makanan. Ada usaha yang dilakukan. Begitu juga anak-anak Tuhan, jika ingin diberkati oleh Tuhan, ada usaha, bekerja, tekun, giat, agar diberkati Tuhan. Kalau hanya diam saja, tidak melakukan segala sesuatu, bagaimana Tuhan memberkati kita? Ya, tentunya kita harus berusaha, tekun. Ya. Selain itu juga kita diberi kekuatan untuk menikmati kekayaan. Ya. Percayalah, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ya, kuncinya apa? Bersyukur, ada usaha. Pasti Tuhan buka jalan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah karena Tuhan yang melindungi kita dari segala mara bahaya. Di Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Di Mazmur 19 ayat 91 ayat 9 sampai 11, di sini Tuhan adalah tempat perlindungan kita, di mana Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita dari mara bahaya. Mungkin saat ini kita sering mendengar berita-berita baik melalui televisi maupun media sosial tentang bencana alam, banjir, gempa, tsunami, ya di mana-mana terjadi bencana. Kemudian kejahatan, ya berbagai kejahatan dengan modus-modus yang baru sangat banyak. Dunia semakin lama semakin banyak. Kemudian penyakit juga yang baru-baru ini COVID, ya COVID sudah divaksin, masih ada mutasi lagi. Di sini sangat mencekamkan, mara bahaya sangat banyak dan kuasa-kuasa gelap. Ya, tetapi kalau saat kita berlindung di dalam Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala sesuatu, baik itu bencana alam, baik itu kejahatan, maupun penyakit dan kekuasaan jahat. Ya. Orang yang percaya di dalam Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungannya, maka mara bahaya tidak akan datang pada kita. Walaupun datang, Tuhan izinkan, pasti Tuhan kasih kekuatan bagi kita. Intinya apa? Percaya bahwa Tuhan itu sanggup melindungi kita dari mara bahaya. Dan kita jangan lupa mengucap syukur. Poin yang ketiga adalah karena Tuhan sanggup memberi jalan keluar untuk setiap masalah kita. Di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, mungkin kita manusia selama hidup kita menghadapi masalah, baik itu yang masih muda, masih anak-anak, remaja, dewasa, tua, sakit, semua mendapat masalah. Kalau masih muda mungkin anak-anak masih sekolah menghadapi masalah dalam studinya, di sekolahnya menghadapi ulangan, PR, tugas, itu masalah-masalah bagi mereka. Mungkin yang bagi remaja mengalami masalah dalam pergaulan, berteman, banyak masalah yang kita hadapi. Kalau yang bekerja, mungkin dalam segi pekerjaan dapat saingan, ya dalam satu dengan yang lain.
mencari pekerjaan, mungkin yang lulus kuliah, mencari pekerjaan itu masalah-masalah yang dihadapi setiap orang berbeda-beda. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya Tuhan akan memberi jalan keluar apapun masalah kita. Cobaan-cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberi kekuatan kita lebih besar dari masalah kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ya. Masalah yang sangat berat, Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Kuncinya apa? Bersyukur. Ya. Sebelum mengakhiri firman saat ini, kita baca ayat hafalan di Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada saat ini, saya ajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur Tuhan, untuk kami selalu mengingat bahwa Engkau mencukupkan segala sesuatunya yang kita butuhkan Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Dan yang kedua adalah Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan yang ketiga adalah Engkau memberi jalan keluar pada setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Ajar kami untuk kami bersyukur dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengingatkan kami akan firman ini untuk kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jangan lupa bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.